Santri pondok pesantren itu ampuh. Di tanah Jawa ini, yang paling ditakuti oleh penjajah Belanda adalah santri ngaji dan ahli tharikat. Ada seorang santri yang juga penganut tharikat bernama Abdul Hamid. Ia lahir di Dusun Tegalrejo, Kecamatan Tegalrejo, Yogyakarta. Pertama kali ia ngaji kepada Kiai Hasan Besari Tegalsari, Jetis Ponorogo. Ia ngaji kitab kepada Kiai Taftazani Kartusuro. Ia ngaji tafsir Jalalain kepada Kiai Baidowi Bagalen yang dikuburkan di Glodegan, Bantul, Yogyakarta. Terakhir ia ngaji ilmu hikmah kepada Kiai Nur Muhammad Ngadi Wongso Salaman Magelang. Seperti diketahui bahwa di daerah Ekskresidenan Kedu, Temanggung, Magelang, Wonosobo, Purworejo, Kebumen ada dua kiai yang masyhur, yaitu Kiai Nur Muhammad Ngadi Wongso Salaman Magelang dan Kiai Nur Muhammad Alang-Alang Omboki Turuh Purworejo. Abdul Hamid sangat berani dalam berperang melawan penjajah Belanda selama 5 tahun dari 1825 sampai 1830 Masehi. Ia wafat dan dikebumikan di Makassar dekat pantai Losari. Abdul Hamid adalah putra Sultan Hamengkubuwono yang ketiga dari seorang istri dari daerah Pacitan, Jawa Timur. Abdul Hamid patungnya memakai jubah dipasang di alun-alun kota Magelang, nama yang menjadi nama Kodam dan Universitas di Jawa Tengah dan terkenal dengan nama Pangeran Diponegoro. Nama lengkap dari Abdul Hamid adalah Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Ontowiryo Mustahar Heru Cokro Senopati ing Alogo Saidin Pranoto Gomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawi Pangeran Diponegoro Pahlawan Goa Selarong. Di kamar Diponegoro di Magelang Ekskresidenan Kedu atau Bakorwil terdapat 3 peninggalan Diponegoro, yaitu Al-Quran, Kitab Takrib, dan Tasbih. Al-Quran sebagai tanda bahwa Pangeran Diponegoro adalah seorang Muslim. Kitab Takrib karya Imam Abu Syuja sebagai tanda bahwa beliau adalah seorang yang bermadhab Imam Syafi'i. Dan Tasbih sebagai tanda bahwa beliau adalah ahli zikir, bahkan sebagai penganut salah satu thariqah. Karena bermadhab Syafi'i, maka Diponegoro sholat tarawih 20 rakaat, sholat subuh dengan kunut, Jumatan dengan 2 kali azan, dan sholat id di masjid bukan di lapangan. Saya sangat menghormati dan menghargai orang yang berbeda mazhab dan pendapat. Akan tetapi tolong, sejarah sampaikan apa adanya. Jangan ditutup-tutupi bahwa Pangeran Diponegoro bermadhab Imam Syafi'i. Maka ketiga peninggalan Pangeran Diponegoro ini tercermin di berbagai pondok pesantren. Dulu ada tokoh pendidik nasional bernama Douis Dekker atau Danu Dirja Setiabudi. Mereka yang belajar sejarah semuanya kenal. Douis Dekker itu seorang Belanda yang dikirim ke Indonesia untuk merusak bangsa kita. Namun ketika Douis Dekker berhubungan dengan para kiai dan santri, mindsetnya berubah. Yang semula ingin merusak kita justru bergabung dengan pergerakan bangsa kita. Bahkan kadang semangat kebangsaan Douis Dekker melebihi semangat kebangsaan bangsa kita sendiri. Douis Dekker pernah berkata dalam bukunya, kalau tidak ada kiai dan pondok pesantren, maka patriotisme bangsa Indonesia sudah hancur berantakan. Padahal Douis Dekker tidak pernah nyantri di pondok pesantren. Seumpamanya yang berbicara adalah santri atau kiai, maka pasti ada yang berkomentar, pantas saja ia berbicara begitu agar pondok pesantren laku. Akan tetapi bila yang berbicara orang luar atau bukan santri, ini temuan apa adanya, tidak dibuat-buat ya. Kembalilah ke pesantren. Ki Hajar Dewantara atau Suwardi Suryaningrat itu juga seorang santri. Bukan hanya Diponegoro, anak bangsa yang dididik para ulama menjadi tokoh bangsa. Di Yogyakarta ada seorang kiai bernama Romo Kiai Sulaiman Zainuddin di Kalasan Prambanan. Beliau memiliki santri yang banyak, diantaranya adalah Suwardi Suryaningrat. Suwardi Suryaningrat ini kemudian oleh pemerintah diangkat menjadi Bapak Pendidikan Nasional yang terkenal dengan nama Ki Hajar Dewantoro.
Jadi Ki Hajar Dewantara itu santri yang mengaji kepada seorang kiai. Sayangnya, sejarah bahwa Ki Hajar Dewantara mengaji kitab kuning ke kiai tidak pernah diterangkan di sekolah-sekolah. Yang diterangkan hanya Ingarso Suntolodo Ingma Diomangun Karso Tuturi Handayani. Itu sudah baik, namun belum komplit dan belum utuh. Sayyid Husain Al-Mutahhar adalah cucu Nabi Muhammad SAW yang patriotis. Ada salah satu Sayyid keturunan Rasulullah SAW yang merupakan warga Kauman Semarang. Setelah bangsa Indonesia merdeka, beliau mengarang sebuah lagu yang berisi ajaran untuk bersyukur. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu, tanah air pusaka, Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Itulah lagu yang berjudul Syukur karya Habib Al-Sayyid Husain Al-Mutahhar, pakde dari Habib Umar Mutahhar, cucu Rasulullah SAW. Habib Husain Al-Mutahhar diangkat menjadi Dirjen Pemuda dan Olahraga oleh pemerintah waktu itu. Beliau juga pernah diangkat menjadi duta besar di Vatikan, negara yang berpenduduk Katolik. Di Vatikan, Habib Husain tidak larut dengan kondisi. Beliau justru membangun masjid. Suatu ketika, Habib Husain mendengar azan sholat zuhur di masjid. Saat muazin sampai pada kalimat hayya 'alas sholat, kalimat itu masih terngiang-ngiang bahkan sampai setelah sholat. Pada akhirnya beliau membuat lagu yang cengkoknya mirip dengan azan. Ada S-nya, A-nya, dan ada H-nya. Lagu itu adalah 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Dari penjelasan di atas kita bisa ketahui bahwa peran para kiai dan para sayyid tidaklah sedikit dalam pembinaan patriotisme bangsa. Jadi Anda jangan ragu jika hendak mengirim anak-anaknya ke pondok pesantren. Malahan Bung Karno ketika mau membaca teks proklamasi di Pegangsaan Timur Jakarta meminta didampingi putra kiai. Tampillah putra seorang kiai dari kampung Batu Ampar, Mayakumbung, Sumatera Barat. Beliau adalah Haji Muhammad Hatta, putra seorang kiai. Bung Hatta adalah putra Ustadz Kiai Haji Jamil, seorang guru Thariqah Naksabandiyah Khalidiyah. Sayang, sejarah Bung Hatta adalah putra kiai dan putra penganut Thariqah tidak pernah dijelaskan di koperasi. Yang diterangkan hanya bapak koperasi. Mulai sekarang mari kita terangkan sejarah dengan utuh, jangan sekali-kali memotong sejarah. Akhirnya Bung Hatta menjadi wakil presiden pertama. Para santri di pondok pesantren Al-Anwar, saya beri nasihat begini. Kamu mondok di sini, gak usah berpikir macam-macam. Yang penting ngaji dan sekolah, tak usah berpikir besok jadi apa. Yang akan menjadikan apa nanti adalah Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Mbah Maimun. Ketika dulu nyantri di Lirboyo, saya tak berpikir akan menjadi apa. Yang penting ngaji deres Quran, menghafalkan nazoman kitab, dan sholat berjamaah. Ternyata saya juga jadi manusia, malahan bisa melenggang ke gedung MPR di Senayan. Tidak usah berpikir nanti jadi apa, yang menjadikan adalah Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita ialah melaksanakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita menuntut ilmu, maka kita harus menuntut ilmu. Jika kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah dilaksanakan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menata hidup kita. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menata, sudah pasti baik. Diambil dari rekaman Mau'idhah Hasanah Syekhuna Maimun Zubair di Krapyak, Yogyakarta.